Jadi di sini kita masuk ke aplikasi VirtualBox, lalu login ke dalam Debian 12. Nah, setelah itu kita masukkan perintah cd etc/bin. Lalu buka file Debian yaitu web3inf. Nah, di dalam file ini kita melakukan konfigurasi DNS untuk IP address mail server pada IP domain, dan juga kita melakukan konfigurasi pada IP domain dengan menambahkan mail pada IP server. Nah, setelah itu kita restart bin 9, lalu kita memasukkan perintah untuk instalasi mail server, yaitu apt-get install postfix, dev-get imipad, dev-get pop3d. Nah, setelah itu kita pencet ya, lalu enter kembali. Nah, di sini kita menunggu sampai proses penginstalannya itu selesai. Nah, setelah itu eh, kita melakukan konfigurasi postfix, pilih internet site, lalu pada sistem mail name kita masukkan mail.informatika.com, lalu klik OK, lalu enter. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita masukkan perintah untuk membuat mail directory sebagai tempat penyimpanan mail. Nah, setelah itu kita masukkan perintah untuk konfigurasi pada berkas postfix atau main.chf, yaitu nano etc postfix main.chf, lalu tekan enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita ketikkan di bagian bawah yaitu home, mailbox sama dengan maildir slice. Nah, setelah itu eh, kita simpan filenya dengan cara Ctrl X dan Y, lalu tekan enter.
Lalu setelah itu masukkan lagi perintah untuk konfigurasi pada berkas dvchot. Nah, pada tampilan ini kita menghilangkan hash pada my location dan menambahkan hash pada maldir. Setelah itu simpan filenya. Lalu kita masuk ke konfigurasi dvchot out config. Perintahnya tc dvchot conf 10 out titik conf. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, pada bagian ini kita hilangkan hash pada baris disable plain text out, lalu rubah yes menjadi no, lalu simpan filenya. Setelah itu kita masuk ke perintah konfigurasi dvchot conf. Nah, di sini kita hilangkan hash titik pada baris less than, lalu simpan kembali filenya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi ulang pada postfix. Bagian ini kita pilih internet site lalu enter. Nah, pada sistem mail server kita kosongkan. Di sini klik yes. Oke. Nah, di sini sisakan mailinformatika.com dan localhost. Enter. Terus kita pilih no. Nah, di sini kita tambahkan IP address kita. Oke. Oke, terus yang di sini kita pilih yang paling bawah. IPv4. Setelah itu kita tunggu lagi prosesnya hingga konfigurasinya selesai. Setelah itu masukkan perintah untuk instalasi MariaDB server untuk database. Setelah database diinstal, masukkan perintah mysql-u-root-p. Nah, masukkan password. Nah, setelah itu kita pilih database MySQL menggunakan perintah use MySQL. Selanjutnya kita membuat database Roncube menggunakan perintah create database Roncube. Nah, ini sudah terbentuk. Lalu setelah itu kita masukkan perintah untuk masukkan user, untuk masukkan data user kita. Nah, setelah selesai kita ketik exit lalu enter. Nah, selanjutnya adalah melakukan proses instalasi Roncube. Masukkan perintah apt install Roncube. Roncube. Setelah itu ketik Y lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, pada bagian ini kita masuk ke file konfigurasi Runcup. Di bagian ini kita mengganti config default host atau menambah config default host sama dengan array mailinformatika.com. Selanjutnya pada baris smpt user kita hilangkan isinya. Setelah itu kita simpan, lalu masukkan perintah untuk berpindah ke direktori web server. Kita lihat filenya, lalu buka file web 303.conf. Nah, di sini kita rubah server name-nya menjadi DNS server, lalu kita ubah juga konfigurasi informatika conf menjadi maksud saya kita rubah juga di bagian server admin menjadi mail informatika 203. Nah, setelah itu kita masukkan perintah sudo a2 inset untuk mengaktifkan file konfigurasi informatika.com. Nah, setelah selesai kita restart. Setelah selesai, selanjutnya itu melakukan restart postfix, melakukan restart dvchot, bin9 dan apache 2. Setelah semuanya selesai, kita bisa menambahkan user dengan menggunakan perintah add user. Nah, setelah kita menambahkan add user, kita bisa buka di bagian browser. Nah, di bagian browser ini kita memasukkan mailinformatika203.com untuk bisa mengakses mail server yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke akun kita, terus login. Nah, setelah itu kita buat user yang kedua. User yang kedua ini digunakan untuk sebagai penerima dari user yang pertama. Jadi kita coba login di user yang kedua. Nah, user yang kedua aktif atau berhasil. Jadi sekarang kita mencoba mengirim dari user yang pertama. Kita login kembali di user pertama tadi. Jadi kita masukkan nama penerima yaitu user yang kedua tadi.